I tell you how I almost died, but you're bringing me back to life. Sobat Kriminfo dan warga Oki Mandira, lagi rame tentang kerusakan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga wilayah lain di Indonesia. Benar kata Pak Jokowi, jalan merupakan urat nadi perekonomian, jadi vital untuk kemajuan daerah. Nah, kenapa sih jalan di Oki belum mantap? Berikut penjelasan dari Mimin. Pertama, luas wilayah dan rentang kendali. Panjang jalan tanggung jawab Pemkab Oki 2037,106 km dengan 188 ruas. Kalau kita ukur pakai Google Maps, sama dengan jarak dari Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat loh. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Oki 19.023 km. Lebih luas dari Provinsi Banten atau lebih dari setengahnya Provinsi Jawa Barat. 75% wilayah Oki berupa rawa dengan struktur tanah labil, sehingga membangun konstruksi jalan di tanah gambut membutuhkan penanganan khusus dan berbiaya tinggi. Contohnya, Tol Kayagung Palembang yang dibangun di area rawa terus dilakukan perbaikan. Ketiga, keterbatasan anggaran. Biaya pembangunan daerah disusun dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dokumen ini disusun oleh kepala daerah dan disetujui bersama-sama dengan DPRD. Dokumen anggaran berisi pendapatan daerah juga untuk apa saja belanja daerah itu sendiri. Misalnya, di tahun 2022 lalu, APBD Oki disusun sebanyak 2,6 triliun, terdiri dari pendapatan sebesar 2,399 triliun dan belanja daerah sebesar 2,364 triliun. Belanja daerah antara lain pembiayaan pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur. Untuk belanja infrastruktur diselenggarakan berkisar 200 miliar rupiah. Lalu, berapa sih biaya yang dibutuhkan agar seluruh jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulus? Menurut Dinas PUPR Ogan Komering Ilir nih, kerusakan jalan di Kabupaten Oki sekitar 30% dari total panjang jalan kabupaten, 2000 km atau kurang lebih 600 kilometeran. Jalan yang belum mantap. Nah, jika dibangun dengan konstruksi agregat, butuh biaya berkisar 600 miliar rupiah. Sementara jika dibangun dengan konstruksi beton, butuh biaya sekitar 3 triliun rupiah. Dengan catatan jalan yang sudah dibangun sebelumnya masih dalam kondisi baik ya. Keempat, kendaraan over kapasitas. Kabupaten Oki mempunyai potensi bidang perkebunan, terutama sawit dan karet. Baik yang dikelola swasta maupun masyarakat, kendaraan pengangkut hasil bumi ini juga melintasi jalan yang dibangun oleh Pemda. Oleh karenanya, Pemda juga meminta pelaku usaha untuk peduli dengan lingkungan sekitar dengan turut serta memelihara jalan rakyat. Kelima, setiap ruas jalan dibagi atas kewenangannya. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa. Demikian halnya jalan yang berada di areal hak guna usaha. Sebagai contoh, ruas Jalan Muktisari Rantau Durian yang merupakan jalan poros 9 desa di Kecamatan Lempuing Jaya berada di area hak guna usaha atau HGU perusahaan, sehingga tidak bisa dibangun pemerintah karena status hukumnya. Nah, sudah jelas kan? Sok, silakan berkomentar. Mimin bakalan dengerin semua masukan kamu. Tentunya dengan kritik yang konstruktif ya. Bye-bye.